Mengerikan. Gara-gara ini mereka harus kecelakaan, masuk rumah sakit, bahkan salah satunya tak sadarkan diri. Mas, temannya ini nggak sadar, harus dibawa ke rumah sakit. Tolongin Pak, tolongin Rara. Robi dengan wajah terkena goresan aspal jalanan. Cairan kemerahan di beberapa bagian wajah, tangan, dan kaki. Bahkan celana mahasiswa itu sobek saking kerasnya dan lama gesekan antara kain itu dengan lantai jalanan. Beberapa orang memindahkan dengan menyeret motor mereka. Kendaraan roda 2 bermesin Jepang itu ringsek parah. Rodanya hampir membentuk angka 8. Kepala motor penyok dan kendaraan itu tak bisa menyala. Jangankan dikendarai, dinyalakan pun tak bisa. Aku sudah telepon ambulan Mas, semoga segera sampai ke sini. Pria baik itu memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celana. Dia ikut khawatir karena Rara tak sadarkan diri. Keadaan Robi banyak terkena luka dan lecet. Cairan kemerahan kental. Akan tetapi dia selamat. Sementara Rara meski tanpa luka dan tak mengeluarkan cairan kental, tapi justru malah tak sadarkan diri. Pak, bagaimana dengan orang yang kami tabrak tadi? Apa dia baik-baik saja? Scene berganti kembali ke rumah Pak Karso pada saat Rara dan Robi membujuk Pak Karso mengizinkan KKN. Maaf Bu, tidak jadi. Rara urung menanyakan sesuatu. Perasaannya sejak datang ke desa itu tak tenang, gelisah, namun tak tahu apa yang terjadi. Nah, pas sekali Bapak juga sudah lapar, saut Pak Kades dengan mengumbar senyum. Ayo Mbak Rara, tapi maaf ya, makanannya seadanya. Tidak seperti di kota-kota, Bunyamin menambahkan, untuk membujuk mereka makan di rumahnya. Enggak kok Bu, ini juga sudah banyak. Rara tersenyum terpaksa, perutnya juga lapar. Sama seperti Robi yang sejak pagi belum tersentuh makanan. Enggak apa-apa Mbak, ayo kita makan. Singkatnya mereka pun akhirnya kembali pulang. Di tahun 2013 itu, kisaran akhir bulan Mei menuju bulan Juni, kurang beberapa hari lagi, mereka langsung memutuskan untuk kembali ke kota Semarang. Perjalanan dari sana hampir ditempuh kurang lebih 2-3 jam perjalanan menggunakan roda 2. Perasaan Rara sejak tadi tak baik, Robi kurang begitu peka. Meski dia menyukai mahasiswa cantik itu, ada perasaan senang karena kelompok KKN mereka sudah mendapatkan lokasi. Akan tetapi ada juga perasaan gelisah, khawatir, dan tak enak. Entah karena apa hal itu muncul. Rara? Robi mengagetkan Rara. Hah? Ada apa Rob? Rara kaget. Robi bertanya dan menyentuh pelan dengkul Rara yang duduk di jok penumpang. Kamu kenapa, Ra? Kenapa diam aja dari tadi? Gak ada apa-apa, Rob. Tak menghiraukan apa yang dirasakan oleh Rara. Robi juga merasa temannya itu sedang tak baik-baik saja. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Kecepatan roda 2 itu semakin bertambah. Nampak di kaca speed, jarumnya terus bergerak ke kanan. Tiba-tiba saja ada seorang perempuan menyeberang jalan, membuat kaget Robi saat itu. Namun, karena laju kecepatannya tak bisa dikendalikan, mereka bernasib kurang baik. Kendaraan oleng ke kanan menabrak semen pembatas tengah jalan. Kendaraan itu jatuh ke lantai jalanan. Mereka pun ikut terseret sejauh 10 meteran. Tolongin mereka! Ayo tolongin mereka! Teriak seorang pengendara lain. Keramaian seketika terjadi di ruang jalanan itu. Para pengendara berhenti berkumpul dengan orang-orang beraktivitas yang ada di pinggiran jalan. Kebetulan di sana ada komplek pertokoan di pinggiran jalanan besar. Mbak, seorang bapak pengemudi motor yang kebetulan melintas pertama kali membantu mereka, memapah Rara yang sudah terbujur lemas di pinggiran jalan, lalu didudukkannya dia di depan teras toko Mart. Mas, nggak kenapa-napa kan? Pria lain yang ikut mengerubungi Rara dan Robi. Aku nggak apa-apa Pak, tapi teman saya. Robi sembari meringis kesakitan. Mas, temannya ini nggak sadar, harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Tolongin Pak, tolongin Rara. Robi dengan wajah terkena goresan aspal jalanan. Cairan kemerahan keluar di beberapa bagian wajah, tangan, dan kaki. Bahkan celana mahasiswa itu sobek saking kerasnya dan lama gesekan antara kain itu dengan lantai jalanan. Beberapa orang memindahkan dengan menyeret paksa motor mereka. Kendaraan roda 2 bermesin Jepang itu ringsek parah, rodanya hampir membentuk angka 8. Kepala motor penyok dan kendaraan itu tak bisa menyala, jangankan dikendarai. Diajak jalan pun sudah tak bisa. Aku sudah telepon ambulan Mas, semoga segera sampai ke sini. Pria baik itu masukkan kembali ponselnya ke dalam saku celana. Dia ikut khawatir karena Rara tak sadarkan diri.
Keadaan Robi banyak terkena luka dan lecet, mengeluarkan cairan kemerahan kental. Namun dia selamat. Akan tetapi berbeda dengan Rara yang meski tanpa luka dan tak mengeluarkan cairan kemerahan, tapi justru malah tak sadarkan diri. Pak, bagaimana dengan orang yang kami tabrak tadi? Apa dia baik-baik saja? Wajah Robi ketakutan dan teramat khawatir, sembari berusaha keras berdiri untuk memastikan kondisi korban. Ditabrak, Mas? Siapa maksudnya? Orang yang kami tabrak tadi, Pak. Tadi ada perempuan menyeberang jalan. Nggak ada, Mas. Masnya tadi kecelakaan sendiri. Tidak ada yang ditabrak. Banting setir ke kanan, oleng, terjatuh. Pria itu yang dari belakang melihat kejadian dengan pasti. Iya, Mas. Jalanannya kosong kok. Nggak ada siapa-siapa. Pemuda yang ikut berdiri mengenderumi Robi dan Rara membenarkan. Suara sirene ambulan semakin jelas tertangkap oleh telinga. Nampak dari kejauhan, lampu merah berbentuk sedikit kotak berkedip. Mesin berjalan dengan 4 roda itu dikendarai oleh 1 orang petugas dan ditemani di sebelahnya 1 petugas lain. Sedikit lagi mereka sampai di depan toko Maret. Ambulan sudah datang. Bantu mbaknya naik ke atas ranjang. Pria yang pertama berusaha untuk menolong. Bagaimana dengan kondisi teman saya, Pak? Robi begitu cemas akan keselamatan Rara, gadis yang sejak lama dia sukai. Ranjang beroda sudah diturunkan dari bak belakang ambulan. 2 petugas dengan sigap dibantu beberapa orang menaikkan mahasiswi itu ke sana. Segera Rara didorong lalu dimasukkan ke dalam mobil ambulan. Biarkan saya ikut, Pak. Robi meminta ikut, memaksa kepada salah satu petugas ambulan. Ya, Mas, ayo boleh, silahkan. Kendaraan roda 4 dengan sirine dan warna tubuh putih itu melaju dengan kencang. Banyak kendaraan yang sedang berlalu lalang segera memberikan jalan untuk mereka lewat. Tak lama, sekitar 30-an menit berjalan, ambulan sampai di rumah sakit terdekat. Suasana rumah sakit swasta hari itu cukup sepi. Tak banyak pasien yang berkunjung ke sana. Segera dokter beserta anggota tim melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk di dalamnya membawa tubuh Rara ke dalam ruang unit gawat darurat. Masnya harap tunggu di luar saja, biarkan kami memeriksa dan menangani pasien. Seorang wanita berseragam rumah sakit yang merupakan dokter saat itu bertugas. Iya, Bu, tolong Rara, bantu dia. Robi mengibah dan meminta tolong dokter yang bersangkutan. Baik, Mas, silakan tunggu di luar saja. Kata-kata terakhir sang dokter kala itu. Dia masuk ke dalam ruangan untuk menangani Rara. Denting jam seakan berhenti. Pikiran Robi melalang entah kemana. Khawatir dan cemas adalah 2 kata yang tepat untuk menggambarkan kondisinya saat itu. Namun, setelah 30 menitan berlangsung, dokter itu akhirnya keluar. Dia berjalan kecil mendekat ke arah Robi. Mereka berdua berdiri tepat di depan bangku tunggu. Bagaimana, Bu? Bagaimana dengan kondisi Rara? Robi sangat khawatir. Dia bertanya kepada Bu Dokter. Alhamdulillah, Mas. Kondisi temannya Masnya baik-baik saja. Sekarang sudah kita periksa dan Mbak Rara sudah siuman. Terima kasih, Bu Dokter. Apa saya boleh menjenguknya? Ekspresi wajah Robi seketika berubah total. Semula tegang, kini menjadi ceria. Seakan sesuatu begitu melegakan pikirannya. Rara ternyata baik-baik saja. Boleh, Mas, tapi biarkan kami pindahkan pasien dulu ke ruangan perawatan. Lalu silakan bisa dijenguk di sana. Baiklah, Bu, saya akan tunggu di sini dulu. Oh ya, satu lagi, Mas, apa keluarganya sudah ditelepon? Biaya perawatan rumah sakit harus ditanggung oleh keluarga pasien. Dokter wanita berusia 40 tahun itu memberitahukan kepada mahasiswa tadi. Mereka sebentar lagi sampai. Bu Dokter, keluarganya tinggal tak jauh dari Semarang. Mereka sebentar lagi sampai, Bu Dokter. Keluarganya tinggal tak jauh dari Semarang. Saat Rara ditangani dokter beserta timnya, Robi menggunakan ponsel Rara untuk menelepon mamahnya. Beruntung dengan respon cepat, keluarga Rara langsung meluncur ke rumah sakit itu. Selang beberapa hari kejadian, mendung hitam di bulan Mei, 2 hari lagi menuju bulan Juni 2013. Suasana desa Bang Mayit begitu tenang dan sepi. Hujan sedikit lagi nampak akan segera turun, tak ada langkah kaki warga yang melintas. Sore hari itu desa itu nampak lengah, ditemani suara dedaunan pohon yang beradu dengan angin kencang. Mereka berlima kelompok KKN itu sampai di depan rumah pejabat desa. Hari pertama KKN di desa Bang Mayit dimulai. Beberapa mahasiswa dan mahasiswi berhenti di perjalanan. Berbatas ransel yang mereka bawa dijatuhkan ke tanah merah, tanah khas pegunungan, tepat di depan seorang rumah Pak Kades yang mereka sekarang kunjungi. Memandangi rumah kayu itu dan mengatur nafas karena lelah. Akhirnya kita sampai juga, Rob. Mahasiswa bertopi hitam sebelah paling kanan bernama Yoga.
20-an menit kita jalan, gila banget. Zaman segini masih ada desa yang aksesnya sulit. Desa apaan ini? Lanjut part selanjutnya.